Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Hulul Azmi SST MKep, dosen tetap program studi Diploma 3 Kebidanan Politeknik Aisyah Pontianak. Saat ini, saya dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Saya mengajar mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal pada semester genap tahun 2024-2025. Dengan bobot 3 SKS, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode BD 401. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan dengan memanfaatkan iptek pada ibu dengan kelainan atau komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, gangguan sistem reproduksi, serta neonatus dengan risiko tinggi dan kelainan. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan blended learning melalui platform resmi Polita, yaitu Edlink. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu 1. Menjelaskan konsep kegawat daruratan maternal neonatal. 2. Mengidentifikasi kegawat daruratan pada maternal dan neonatal. 3. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada maternal dan neonatal sesuai SOP. 4. Memberikan asuhan kegawat daruratan kebidanan serta melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan pada maternal dan neonatal. 5. Melakukan stabilisasi keadaan maternal dan neonatal dalam keadaan kegawat daruratan. 6. Melakukan kolaborasi dan rujukan kasus kegawat daruratan secara cepat dan tepat. Media pembelajaran yang digunakan yaitu modul yang dapat diunduh pada e-learning Polita, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran meliputi 1. Konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal. 2. Identifikasi kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal. 3. Penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal. 4. Asuhan kegawat daruratan kebidanan, serta melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan pada maternal dan neonatal. 5. Stabilisasi keadaan maternal dan neonatal dalam keadaan kegawat daruratan. 6. Kolaborasi tim rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang memadai. Penilaian mata kuliah ini meliputi 4 komponen utama yaitu tugas sebesar 10%, UTS 25%, UAS 30%, dan praktikum 35%. Penilaian dilakukan secara objektif melalui rubrik yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi disampaikan kembali sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini diharapkan menyiapkan lulusan yang mampu memberikan penanganan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pertemuan minggu ke-11 tentang gangguan psikologis masa nifas dan infeksi masa nifas. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosis dalam kegawat daruratan pada masa nifas. Pengalaman belajar yang didapat yaitu mahasiswa mengikuti diskusi kelas berbasis kasus nyata atau problem-based learning, tanya jawab, dan presentasi mandiri secara aktif. Tahapan selanjutnya, mari kita siapkan video pembelajaran mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu kontrak waktu terkait perkuliahan kita pada hari ini. Untuk sesi ini kita akan kuliah dalam waktu 1 jam 40 menit ya. Sebelum kita mulai, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu pada akun Siakat kita. Silahkan saya berikan waktu untuk mengisi link presensinya. Barcode sudah saya kirimkan. Silahkan di absensi dulu. Ya baik, jadi hari ini saya akan melanjutkan materi terkait gangguan psikologi postpartum dan infeksi postpartum. Sebelum saya lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan definisi gangguan psikologi dan infeksi postpartum, mengidentifikasi penyebab dan manifestasi klinis, mengidentifikasi faktor risiko, menjelaskan klasifikasi, dan menjelaskan penata laksanaan dan pencegahan dari depresi postpartum dan infeksi postpartum. Oke, nah sumber belajarnya antara lain ya ada buku, ada 4 buku yang saya pakai. Salah satunya adalah buku yang saya tulis yaitu terkait mengenal lebih dalam depresi postpartum. Yang bisa kalian akses di perpustakaan dan juga buku-bukunya juga bisa kalian akses ya. Baik, silakan selanjutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu depresi postpartum. Pernah dengar depresi postpartum sebelumnya? Pernah. Pernah melihat tetangganya yang mengalami depresi postpartum? Belum. Ya, jadi kita lihat dulu secara definisi. Depresi postpartum adalah bentuk gangguan psikologis itu yang terjadi pada masa postpartum. Apa saja dampaknya? Gangguan psikologis ini dapat mengganggu kemampuan ibu untuk merawat dirinya sendiri, merawat bayinya, dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari yang dialami ibu. Paham ya? Dari definisinya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah apa penyebabnya? Nah, di sini saya jabarkan banyak sekali yang bisa menyebabkan gangguan depresi postpartum. Nah, penyebabnya salah satunya adalah kelelahan setelah melahirkan. Jadi memang selayaknya kelelahan itu harusnya diobati dengan jalan ibu diberikan waktu untuk istirahat. Jadi kayak kalian ya kalau kuliah kecapean, jadi stres nggak? Ibu melahirkan. Jadi kalau dia lelah setelah melahirkan, itu dianjurkan ibunya untuk istirahat. Oke. Terus kelelahan karena merawat bayinya dan ibu jadi kurang tidur. Terus perubahan dalam rutinitas ya. Mungkin yang awalnya bagi ibunya kalau anak pertama ya, misalnya belum punya anak mungkin bisa tidur santai. Setelah punya anak apa yang terjadi? Kurang tidur. Tengah malam bisa tidur nyenyak lagi? Tidak. Apa yang dilakukan seorang ibu? Menyusui ya. Jadi itu semua bisa memicu. Kalau bagi psikologis ibu yang tidak siap, itu bisa memicu yang namanya depresi postpartum. Oke, selanjutnya adalah apa saja tanda dan gejalanya. Apa saja tanda dan gejala dari depresi postpartum? Nih kita lihat. Kesulitan tidur. Kalau kalian mengalami stres, apa yang kalian rasakan? Susah tidur. Apa lagi yang kalian rasakan?
masa postpartum misalnya perubahan bentuk badan, nanti ada menjenguk bilang ibu lebih gemuk ya gitu. Nah itu bisa membuat ibunya tertekan dan stres ya. Oke, jadi terkait tanda gejala ini apakah kalian ada yang tidak mengerti? Sudah dipahami semuanya ya? Oke, selanjutnya. Nah, apa yang bisa siapa saja yang bisa mengalaminya? Pada kelompok apa orang-orang lebih rentan mengalami depresi? Itu katanya ibu yang punya riwayat depresi sebelumnya. Nah, ini calon-calon bidan nih, kalau yang punya pengalaman depresi, coba belajar bagaimana mengcoping dirinya agar tidak mudah stres. Karena nanti jangan pula bidannya kan yang mengalami depresi postpartum ya. Terus Bu, jumlah anak yang dimiliki ibu, jumlah anak yang seperti apa? Nah, mungkin karena terlalu banyak jadi stres, banyak tekanannya, atau bisa aja anak pertama ya, karena biasanya di anak pertama tekanan dan perubahan baru bagi ibu memang bisa membuat gangguan psikologis pada ibu postpartum. Terus masalah atau kehamilan sebelumnya, misalnya kehamilan ini tidak direncanakan ya, atau kehamilan ini tidak diinginkan. Nah, nanti setelah postpartum ibu ini beresiko mengalami yang namanya depresi postpartum. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata macam-macamnya. Sebelum mengalami yang namanya depresi, ada gejala ringan yang kita kenal dengan baby blues. Nah, kalau baby blues itu baru kayak keluhan ringan gitu ya, baru kayak merasa lelah, ya, tidak tertarik dengan bayinya. Tapi kalau dia sudah sampai depresi postpartum, itu dia sampai mengganggu aktivitas fisiknya, menarik diri dari masyarakat, tidak ingin bergaul, tidak ingin ketemu orang gitu ya. Nah, terus yang mana lagi tuh yang psikosis? Psikosis ini sudah sampai gangguan berat, ibunya bisa sampai berhalusinasi. Kadang karena dia menginginkan ketenangan, saya pernah menemukan pasien itu dia merasa dirinya sedang berada di dalam hutan. Kenapa dia sampai membayangkan dirinya di dalam hutan? Karena secara jiwa dia tuh pengen tenang. Mungkin kalau di dalam hutan dirinya tenang gitu ya, tidak diganggu. Sehingga dia berhalusinasi, dia di dalam hutan, makan buah-buahan di hutan gitu. Kemarin itu saya temukan di Rumah Sakit Umum Sudarso ya. Nah, jadi jangan sampai ibu nifas itu bisa mengalami yang namanya psikosis. Jadi kalau nanti seorang bidan sudah ketemu yang namanya baby blues, itu kita harus bisa mengantisipasinya, jangan sampai ke tahap selanjutnya yaitu psikosis. Oke, selanjutnya. Nah, komplikasinya. Sekarang komplikasi bagi ibu. Kira-kira komplikasi bagi ibu itu apa? Dia itu bisa tidak memiliki semangat untuk bergaul, punya lingkungan sosial. Dampaknya apa? Ya, dia tidak ingin merawat dirinya sendiri. Ya. Terus untuk dampak bagi anaknya, nah ternyata menurut riset bahwa anak yang lahir dengan ibu mengalami depresi postpartum itu mempunyai riwayat emosional yang terganggu. Ya, bondingnya antara ibu dan bayi juga tidak terjaga, tidak dapat bondingnya atau ikatannya ya, karena biasanya relatif ibu itu tidak peduli dengan anaknya. Oke ya. Terus bagi keluarga, nah apakah keluarga suka jadinya dengan ibunya? Nah, sehingga bisa menyebabkan hubungan di keluarga itu menjadi tidaknya. Oke, sampai di sini ada dulu yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik kita lanjutkan dulu ya. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan pemberian terapi dan obat. Obat ini kita harus berkonsultasi dengan dokter dan ahli psikologi untuk pemberian obat. Untuk terapinya apa? Terapi yang bisa kita berikan adalah bisa memberikan sebuah konseling KIE.
KIE seperti apa yang kita berikan, konseling bagaimana, apa yang terjadi pada ibunya, bagaimana cara pencegahannya, harus ngapain. Nah, itu kita jelaskan ke klien kita sehingga dia menyadari bahwa dirinya, oh saya mengalami yang namanya depresi nih, jadi saya harus melakukan aktivitas apa. Dan terapi apa yang bisa diberikan, yaitu dukungan psikologi. Siapa yang memberikan dukungan? Suami, keluarga, dan bahkan bidan atau kita sebagai tenaga kesehatan. Tapi yang rutin di rumah itu adalah suami dan keluarga ya, agar ibu tidak berlarut tadi menjadi psikosis ya. Oke, selanjutnya, nah kita akan lanjut dengan infeksi postpartum. Terkait depresi postpartum, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, kita lanjut dengan infeksi postpartum. Pernah dengar kata infeksi postpartum nih? Pernah ya? Kemarin sudah ke rumah sakit juga ya? Ya. Oke, jadi infeksi postpartum ini adalah infeksi katanya yang terjadi selama kurun waktu nifas, yaitu berapa hari kurun waktu nifas? 2 hari, atau yang dikenal dengan katanya puerperio infeksi, atau biasanya kita kenal dengan infeksi masa nifas. Oke, lanjutnya adalah, nah, infeksi postpartum itu yang bisa saja terjadi itu apa saja? Tuh katanya ada endometritis, infeksi luka. Luka itu bisa, kalau dia SC berarti luka di abdomen. Kalau dia melahirkan secara spontan berarti luka di perineum. Terus juga traktus urinariusnya, apa itu? Infeksi saluran kencingnya ya, karena memang pada saat proses persalinan sehingga wanita itu lebih rentan mengalami yang namanya infeksi di saluran kencingnya. Terus mastitis dan tromboflebitis ya. Oke, selanjutnya, nah penyebab infeksi ini salah satunya adalah biasanya adanya mikroorganisme biasa dari persalinan ya, atau pascanya atau perawatannya yang tidak baik. Terus selanjutnya adalah E. coli ya, dan Streptococcus anaerob seperti bakteriosis. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang biasanya mengena di selama masa nifas yang bisa menyebabkan ibu infeksi masa nifas. Bakteri ini tidak akan muncul kalau ibu rutin menjaga kebersihan dan merawat luka dengan baik. Oke, selanjutnya, nah siapa saja sih orang yang beresiko untuk mengalami yang namanya infeksi postpartum ini? Yang pertama tuh persalinan lama dan traumatik. Itu persalinan traumatik itu maksudnya dengan apa? Nah, dengan alat-alat ya. Nah, tadi persalinannya menggunakan alat-alat, misalnya di vakum, ya kan? Entah di forceps, ya. Terus ketuban pecah dini dan pemeriksaan dalam berulang. Nah, makanya pemeriksaan dalam itu kita ajarkan di partograf ada waktunya ya. Tidak boleh sesuai keinginan bidan setiap jam kita lakukan PD gitu ya. Nah, terus juga kebersihan yang buruk, kasus retensio plasenta, anemia dan status imun yang lemah itu bisa menyebabkan seseorang rentan mengalami infeksi. Oke, boleh saya lanjutkan ya? Boleh. Gejala klinis apa saja? Nah, pernah lihat orang infeksi postpartum datang dengan keadaan demam? Oke, ya biasanya kalau kita di klinik itu mungkin jarang, tapi kalau di rumah sakit biasanya banyak pasien itu datang dengan keluhan demam. Kalau ada ibu postpartum datang dengan keluhan demam, berarti kita harus langsung mikir, kenapa nih ya ibunya kok bisa demam ya? Oke, selanjutnya nyeri abdomen, keputihan, takikardi, gangguan involusi uterus dan nyeri tekan uterus. Biasanya kita kan belum tahu tuh dia infeksinya karena apa. Maka kita harus melakukan pemeriksaan lengkap ditambah dengan pemeriksaan laboratorium. Oke, selanjutnya. Nah,
Bagaimana tadi yang saya bilang kita mendiagnosis seseorang mengalami infeksi postpartum? Nah, tadi kita harus melakukan anamnesa dulu, terus melakukan pemeriksaan darah, terus kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang. Kalau kita di rumah sakit, maka kita minta dokter untuk melakukan USG untuk melihat proses involusi dari uterus. Oke, selanjutnya, nah, penata laksanaannya jika kita menemukan pasien-pasien seperti ini, penata laksanaan yang kita berikan adalah antibiotik, ya. Ini juga kita bekerja sama dokter, nanti kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotiknya, terus rawat. Terus kalau memang infeksinya karena luka, maka kita harus melakukan perawatan luka. Ya. Terus cairan, ya, hidrasi dan nutrisi, terus juga evakuasi kalau ada sisa plasenta, ya. Bisa ada sisa plasenta yang menempel, berarti harus kita lakukan pembersihan, ya. Oke, selanjutnya, nah, nih ada studi kasus. Nah, ini ceritanya. Saya mau minta tolong ke kalian kalau ada pasien yang datang ke kalian. Ini kasusnya apa, diagnosis yang akan kalian tegakkan. Kita lihat dulu ya. Nyonya S, P2A0 katanya ya. 3 hari postpartum. Oke, mungkin bisa saya minta tolong bacakan ya. Oke, Septian, coba boleh dibaca kasusnya ini seperti apa? Nyonya S, P2A0, 3 hari postpartum dengan demam 39 derajat Celcius, logia berbau dan nyeri abdomen. Keluarga mengatakan ibu tampak murung, mudah menangis dan kehilangan minat untuk merawat bayi. Apa diagnosis dan penata laksanaan yang tepat? Oke, ya, baik, terima kasih Septia. Sudah membacakannya. Nah, kita ada kasus nih katanya. Ada seorang perempuan datang ke kita dengan keadaan yang seperti di kasus. Pertanyaannya, kalau ada kasus seperti ini, diagnosis apa yang kita tegakkan? Nah, ya, siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Tujuan dari kesehatan reproduksi itu yaitu meningkatkan kualitas hidup sehingga memungkinkan individu mengalami kehidupan yang sejahtera dan harmonis, Bu. Baik, terima kasih Nafa, jawabannya sangat baik, sudah tepat, sama seperti kasusnya yang dikatakan Nafa, bahwa ibu ini P2A0 3 hari postpartum dengan infeksi postpartum dan depresi postpartum. Oke, baik, sangat baik jawaban dari Nafa ya. Terima kasih ya Nafa. Oke, selanjutnya, nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, tadi sudah terjawab oleh Nafa terkait kasus yang saya sajikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri saya mengenai keterlibatan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang utuh tentang dedikasi saya sebagai dosen. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat luas. Saya menyadari bahwa peran sebagai dosen tidak hanya sebagai tenaga pengajar, namun juga sebagai penelitian dan pelaku pengabdian masyarakat. Semoga apa yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.